Bahkan para kiai itu mengajarkan kepada kita, kalau kita nggak bisa kurban kambing, ya kita kurban ayam. Tapi Boleh. niatnya, ya Kalau kurbannya pakai jerapah. Boleh nggak itu Ustadz? Kambingnya lepas nih, jangan-jangan dia nggak mau Ya. jadi dikurbankan untuk si orang ini karena si orang ini karena mungkin Ya, itu. bener nggak sih kayak itu? Ya, jadi pada prinsipnya kurban ini disunahkan bagi orang yang mampu. Nah, Sunnah muakkad ya. itu sunnatun muakkad itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi jatuhnya jadi wajib kalau sudah mampu. Selamat datang di podcast Tengah Kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bersama dengan Kedatangan Ustadz Fauzan. Fauzan Amin. Terima kasih undangannya. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir lagi di studio PSK ini, podcast Setengah Kamar. Iya, terima kasih Ustadz. Jadi kalau kemarin kita bahas haji, sekarang kita bahas kurban. Nah, Tapi nggak kurban perasaan kan? Oh enggak. Aman berarti ya. ini udah numpuk banyak pertanyaan dari netizen Ustaz yang Oh, udah iya. kami himpun di redaksi. Udah kita sortir juga ini dari 4.440 ini cuma kita Tersisa ambil berapa 7. ini? 7. Iya. Saingan berat ya. Iya, benar. Jadi Iya. yang pertama dari Hasbiyallah Mukhlis. Oke. Hakikat kurban tuh gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu semua netizen ya. Jangan sampai gara-gara bahas kurban perasaan kita jadi korban. Aja. Kita fokus pada sapi dan kambing ya. Oke. Kita akan membahas tentang hakikat kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum." Yang dimaksud dari hakikat kurban itu bukan darah, bukan daging, tetapi walaki yanadu taqwa minkum. Yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaannya. Maka hadirin pemirsa dimuliakan Allah, bagi sahabat-sahabatku yang belum berkesampaian untuk melaksanakan kurban, jangan sampai perasaannya jadi korban. Aduh. Kalau belum berkemampuan untuk membeli kambing, membeli sapi untuk berkurban, maka selama niat kita lillahi ta'ala, bahkan para kiai itu mengajarkan kepada kita, kalau kita nggak bisa kurban kambing, ya kita kurban ayam. Tapi Boleh. niatnya, ya mungkin secara fikih ya tidak sah kurbannya kan, ya kan minimal kambing ya Iya, kan baru iya, bisa iya. dinaiki nanti di akhirat kan, gitu kan. Kalau ayam kakinya kurang 2 dan kepincang gitu kan. Tetapi niatnya, spiritnya betul-betul lillahi ta'ala. Dan Allah sendiri sudah berjanji bahwa nilai kurban itu bukan terletak pada darah dan dagingnya. Tetapi terletak pada spirit, keinginan, cita-cita untuk berkorban, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail saat itu, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun kita sudah berkorban sapi 10 tiap tahun, tetapi niatnya pamer untuk orang atau niat nyuci harta. Flexing Karena karena hartanya mungkin merasa tidak suci, disucikan oleh kurban. Nah, ini kan ada ayatnya itu, Iya. ada ayatnya, ya kan? Khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim bi. Ambillah sebagian daripada hartamu sedekah. Fungsinya apa? Tutahhirhu, mensucikan hartanya. Ya, mungkin dia merasa ada sedikit-sedikit. Iya, Nah, ini iya, kan iya. Hasil dibuat dari orang. Iya, iya. Nanti dia bilang nih, malaikat bingung. Hmm. Habis ngerampok, Hmm. ya kan? Karena takut dosa dikasih anak yatim, dibuat kurban. Allah Maha tahu. Masya Allah. Iya. Jadi, Barakallah. Nggak bisa dikelabui. Nggak Ustaz. bisa. Money laundry pakai Dapat setoran. Itu tidak bisa. Itu Allah tidak Maha bisa. tahu, ya kan? Allah Maha tahu. Ya, dunia ini kan illa mataul ghurur. Permainan yang menipu. Iya, iya. Kelihatannya di dunia melakukan sesuatu sangat wow. Seorang saudagar yang sangat banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ternyata zong. Masya Allah. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin selama hidupnya belum berkesempatan melaksanakan kurban karena tidak punya, miskin, tapi niatnya setiap ngasih ke orang, ya Allah, mudah-mudahan tabungan pahala saya ini
oh, engkau takdirkan aku untuk bisa beli sapi untuk berkorban untuk keluarga besar saya misalnya. Walaupun nggak kesampaian, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Makanya kurban ini kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah Sunnah tidak wajib muakkad, ya. Kata Imam Hanafi kalau orang Muslim yang mampu berkurban wajib jadinya. Kalau kata Imam Syafi'i kagak. Ya. Kalau kata Imam Walaupun Hanafi, mampu tapi tidak berkurban ya tidak berdosa. Tapi sunnatun muakkadatun. Sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Tujuannya apa? Kurban ini sesungguhnya syariat kalau di dalam istilah usul fikih kan syar'u man qablana. Syariat-syariat yang selain disyariatkan kepada Rasulullah dan umatnya juga disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, jadi tradisi kurban ini flashback ke zaman old ya. Tradisi kurban ini diawali dari cerita Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, kan Nabiullah Ibrahim ini kan lama nggak punya anak nih. Ya. Ya kan, satu. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim ini kan punya gelar Khalilullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Nah, dia tuh sempat nyeletuk dalam hatinya, kalau saya nanti punya anak, saya siap mengorbankan apa aja. Wah, ternyata Dikasih anak. setelah dikasih anak, Tidak. falamma balagha ma'ahu sa'ya. Masya Ketika anaknya Allah. menjelang dewasa, ya kan? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi. Inni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkan kepada aku disuruh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Wow, gitu langsung. Kaget kan? Kaget. Nah, gimana kalau kita kira-kira ya? Oh, lari. Batal. Kalau aku langsung lari aku. Lari kencang itu. Tapi Nabiullah Ibrahim yang Khalilullah, kekasih Allah, minta pendapat sama anaknya. Ya, kebetulan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail putranya juga seorang nabi, seorang kekasih Allah. Apa kata putranya? Bukan kabur, bukan menolak, bukan menyangkal. Fandur mada taro. Kata Nabiullah Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabir. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, maka engkau akan melihatku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Masya Masya Allah. Saya di posisi itu, udah skip aja mimpi aja itu, skip aja itu. Iya, kalau kita Jadi cerita kabur pasti. awal kurban ini Gitu ya. sesungguhnya hakikat yang paling dalam dari kurban itu adalah menguji. Allah menguji setiap hambanya ikhlas enggak? Iya. Ya kan? Mikirnya kalau saya punya kambing 10, saya berkorban satu untuk agama. Ternyata ketika dikasih 100, lupa. Lupa, iya. Lupa. Makanya kita Alasannya uji. apa? Kurs dolar naik. Udah 16.000 aja nih. Gitu jadinya ya. Iya. Pak Jokowi kemarin panik tuh. Iya. Panik. Kurs dolar naik kan. Jadi kalau kita sudah berkomitmen kepada Allah untuk melakukan kurban, ya kan, baik sendirian kambing, kalau rame-rame dengan keluarga sapi, harus dilaksanakan. Oke. Intinya tentang keikhlasan. Keikhlasan. Menguji keikhlasan. Iya, betul. Nah, langsung ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ada lagi ya? Ada. Ini dari Belum di situ. Belum. Ini yang tadi masuk ke sini. Kalau kurbannya pakai jerapah. Boleh nggak itu, Ustaz? Pertanyaannya ini tidak bisa dijawab dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, Karena di tanah Arab nggak ada jerapah. Adanya sapi dan kambing. Ya kan? Di tanah Jadi hadis itu contohnya kambing sama sapi. Kalau- Di Indonesia kemarin iya. ada yang nanya sama saya, boleh nggak kurban pakai kerbau? Oke, jangan kerbau. Banteng. Banteng. Nah, boleh nggak banteng dikorbanin? Jangan, bantengnya yang hitam, jangan yang merah. Iya, itu. Bermakna enggak? Banteng hitam ya. Jangan salah sasaran nanti. Iya. Itu boleh atau tidak itu? Jadi boleh atau tidak ini kembali kepada bagaimana kita melihat pada sisi usul fikihnya, istinbatul ahkam asy-syar'iyyah. Pertanyaannya seperti ini, kenapa itu kerbau yang dilihat tidak ada dalilnya kok diperbolehkan dimakan? Karena itu kalau mengikuti metodologinya istinbatul ahkamnya Imam Syafi'i, itu termasuk masuk kategori kias. Jadi apa namanya, Kias itu apa, Ustaz? Kias itu membandingkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya. Oh. Nah, begitu kias. oke. Contohnya,
kerbau, kenapa boleh dimakan? Dikiaskan sama sapi. Sama-sama punya kaki 4. Iya. Sama-sama makan rumput. Betul. Sama-sama tidak melata. Ya. Yes. Sama-sama dia itu intinya sama lah dengan tipologinya sama persis. Iya. Intinya tipologinya sama persis, maka kemudian hewan ini boleh juga dimakan. Nah, sekarang kita tinggal lihat jerapah. Jerapah Ya, sama jerapah. dengan unta, Ustaz. Sama dengan unta ya. Terus banteng tadi sama dengan sapi limosin. Secara pribadi Zebra juga. sama kan? Ya, Nah, satu oke. family kayaknya. Nah, Iya. jadi kalau kita berbicara soal istimbatul ahkam asy-syar'iyyah, jika itu sudah memenuhi syarat, maka itu sesungguhnya diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi sekali lagi netizen, di Indonesia ini sudah punya ormas-ormas besar Islam yang memiliki metodologi sendiri. Kalau MU punya namanya Bahsul Masail. Oke. Ya. Muhammadiyah punya Majlis Tarjih. Oke. MUI punya Majelis Fatwa Ulama Indonesia. Oke. Nah, ketika ada persoalan-persoalan yang belum ditemukan dalilnya, silakan cek fatwa-fatwa itu. Semua sudah tersedia platformnya di internet. Oke. Ya, jangan nanya itu ke pribadi. Kalau saya pribadi boleh-boleh saja Boleh. menjawab, ya kan? Tetapi saya pribadi kan belum memenuhi syarat untuk Iya. melakukan ijma. Iya. Ijma itu adalah kumpulan para ulama membahas sesuatu yang belum ada hukumnya, kemudian memutuskan suatu hukum, maka itu ikuti. Iya. Begitu. Berarti boleh. banteng pun juga boleh dikorbanin ya. Nah, Tapi yang bukan moncong putih. Sorry. Enggak, maksudnya banteng kan sejenis sapi. Iya. Ya. Lanjut. Next. Ya, ini baru lagi dari Nia Ramadhani. 1 2 3. Oke. Bagaimana Ustadz cara niat berkurban? Wah, ini banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang nggak tahu ya. Jadi niat berkurban itu sebagaimana kita niat melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi intinya kita menyerahkan hewan kurban kita, kambing dan sapi, itu sebenarnya sudah bagian daripada niat. Sama dengan sholat, yang dimaksud niat sholat itu bukan nawaitu atau usolli fardhu, bukan. Niat kita untuk sholat, nah dalam hati. Jadi niat itu ada dalam hati, ya kan? Misalnya begini, kita mau sholat isya, ini contoh aja ya. Iya. Usolli fardhul isya'i rakaat ini misalnya. Tapi niat dalam hatinya usolli fardhus subhi. Makanya sholat subuh bukan isya. Kan suka ada tuh imam tuh. Iya. kan? Iya. Usolli fardhul maghribi padahal sholat isya. Lisannya Keselio. Iya. Yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Hatinya. Makanya nanti kalau kita melaksanakan kurban sebelum prosesi penyembelihan itu dilaksanakan, biasanya dibaca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian disunahkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan sejarahnya dulu ketika Nabiullah Ismail bersiap-siap dikurbankan oleh ayahnya, ya kan? Kemudian ditarik Nabiullah Ismail diganti seekor domba. Nah itu kalimat Allahu Akbar itu perkataan 3 orang ini, 3 makhluk Allah yang mulia ini. Iya. Satu perkataan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim dan malaikat Jibril. Allahu Akbar. Dijawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang kemudian menjadi syariat kita takbiran. Nah, itu Jadi ya. gitu. Iya. Nggak ada lafal khusus. Iya, nggak ada lafal. Yang penting Niatnya. kita serahkan. Biasanya kalau penitia kurban di masjid itu pakai fakta integritas. Nah, biar apa? Ya, kurbannya untuk siapa aja. Nama-namanya dibacain. Nama si A, nama si B, D sampai 7 orang kalau sapi. Ya, nanti. Itu kan pihak penyelenggara ta. Ya. Kalau untuk personal maksudnya. Iya, sama. Oke. Niat saya berkurban untuk diri saya. Ah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Iya. Nanti yang belinya diserahkan ke. Ya, diserahkan kepada Diserahkan ke penjaga. penjaga. Iya. Oke, next. Silakan. Dari Itu. Tania Tobrut 69. Wih. Kawanan kambing kabur di tol. Apakah dia tidak siap dikurbankan, Tat? Ini kayak kasus yang di tol. Apa sih? Kemana itu? Di tol MBZ. Nah, kemarin itu. Ya mungkin relate dengan pertanyaan ini kali. Kambing aja ikut baper. Ini gimana sih maksudnya? Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kambing dan sapi ini sudah ikhlas. Ya, jangan digambarkan pasangan kita yang mudah baper itu. Tahu dari mana Tat mereka Ya, ikhlas? karena
kambing dan sapi ini sudah didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hewan yang diperbolehkan untuk melakukan kurban. Dijadikan kurban. Jadi bagi sapi, bagi kambing itu ya fine-fine aja. Sama dengan kita mengorbankan perasaan kita demi cinta dengan pasangan, ya kan? Kan kita ikhlas dikorbankan. Kenapa? Kita ada harapan lain. Sama dengan sapi, ikhlas dikorbankan karena ada harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada ceritanya sapi baper. Tapi Islam juga mengatur akhlak tata cara kita berkurban. Ketika menyembelih matanya ditutup. Biar tidak panik. Kemudian pakailah pisau yang tajam biar selesai. Biar tidak menyakiti hewan. Artinya apa? Sapi ketika kita melakukan prosesi kurban dengan benar, tata cara nyembelihnya benar, mereka tidak merasakan sakit. Dia malah merasakan nikmat dan jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditembak boleh nggak, Tat? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Dipancung kan sapinya ini kan mau lari terus nih, ya kan? Dipancung. Ada yang pakai mesin. Lompat mesin digulung. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tetap harus mengikuti standar penyembelian sesuai dengan syariat Islam. Itu sudah diatur semuanya. Kode etik penyembelian sudah ada sendiri. Sudah ada. Tapi kan kalau dijerat-jerat terus dirobohin itu kan menyakiti. Nah, itu karena sapinya biar tidak berontak. Jadi sapi itu ketika dikasih tali tujuannya apa? Biar tenang. Makanya sebelum prosesi penyembelihan pastikan mereka tidak melihat senjata tajam. Ditutupin. Gitu ya. Ditutupin dulu ya kan. Dilus dulu, dibacain takbir dulu. Biar arwahnya sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan arwahnya masih di tol ya kan? Ya kan? Ternyata sudah di RPH. Jadi itu salah ya Ustadz. Misalkan kan ada yang sering ngomong, maksudnya, wah kambingnya lepas nih, jangan-jangan dia nggak mau jadi dikorbankan untuk si orang ini karena si orang ini karena mungkin bener nggak sih kayak itu? Ya itu perasaan sih. Perasaan ya. Baper itu. Bukan. Jadi kan orang sering ngait-ngaitin gitu. Tapi memang netizen 62 plus ini, plus 62 memang kreatif. Makanya kiai-kiai Nusantara pinter-pinter. Terlalu banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan sehingga kiai-kiai ini mikir, gimana hukumnya? Zebra aja ditanya. Yang penting jangan zebra. Hukum kurban banteng aja ditanya. Ini ada yang lucu nih, Tat. Dari Putri Anak Kemang. Putri.anakkemang. @putri.anakkemang. Hukum berkurban pakai APBN. Itu gimana Tat? Ini harus bikin basun masail khusus. Gimana, Tat? Boleh nggak tuh? Ya, kita bahas, tapi nanti kita ajukan ke MUI ya. Tanyakan hukumnya. Jadi begini, kurban itu ada syarat-syaratnya, ya kan? Kurban itu bisa personal atau kelompok komunitas. Bagaimana kalau kurban itu hasil sumbangan? Ya, misalnya menggunakan dana PBN, dana hibah, atau pakai kas masjid. Sedang berkurban, kurang 2 juta untuk beli sapi misalnya kan, pakai kas masjid. Itu kan sama-sama milik umat tuh. Itu tidak sah kurbannya. Jatuhnya itu sedekah nanti. Kan bingung nih, kurban pakai dana APBN, terus atas nama siapa? Atas nama rakyat Indonesia. Gak cukup sapinya. Ya kan? Ya kan? Gitu ya. Kalau pakai banteng masa 300 juta naik banteng bareng-bareng ya kan? Kan gak cukup ya kan? Nah, jadi tidak ada alasan itu berkorban atas nama dana milik umum. Ya kan? Walaupun tujuannya untuk umum. Bagaimana kalau itu sudah terlanjur? Kan ada di beberapa masjid di Jakarta ya kan? Ada yang sumbangan masyarakat, sumbangan akhirnya oleh penitia kurban dibuat kurban dah. Itu jatuhnya bukan kurban tapi sedekah. Artinya apa? Orang yang memberi, ya kan? Orang yang memberi itu tidak rugi. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya sedekah. Bukan pahala kurban. Bukan Pahala kurban sama sedekah gedean mana, Tat? Ya tergantung hatinya. Yang pasti kurban ini sunnatun muakkadatun. Sunnah yang sangat diutamakan ya, otomatis kan lebih banyak yang lebih gede dong. Ya, karena sulfit dan aksul fadlan kan. Kalau secara kuantiti itu lebih besar, kalau kata usul fikih itu berarti pahalanya juga akan besar. Tapi sekali lagi kembali kepada hati kita. Wah, sayang dong, berarti rugi dong. APBN ya kan buat beli sapi, sapinya buat kurban ternyata pahalanya dikit. Tapi nggak apa-apa daripada tidak.
Oke, lanjut lagi dari Sutram _ Jaya Jaya. Ini kayaknya dia member 2,6 juta ya. Oke Ustadz, kalau arisan kurban boleh nggak sih? Ya. Karena kurban pakai pola gaya arisan. Itu gimana Ustadz? Berarti sumbangan, misalnya untuk tahun ini berlaku untuk 10 orang, Ya, sisanya tahun depan. Ya itu ulama mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Semua pada dapat jatah. Oke. Beda dengan sumbangan, sekantor sumbangan nih, sejutaan misalnya. Tapi nanti namanya cuma nama bosnya, lah itu baru nggak boleh. Kalau sumbangan. Tapi kalau sistemnya bergiliran, nah ini kreativitas lagi-lagi plus 62. Kreatif. Menyiasati. Dari saking inginnya berkurban, bikin arisan dong. Nggak bisa sekarang, tahun depan. Itu ulama itu mempersilahkan. Jadwalnya nabung juga sih. Ya, niat nabung. Niat nabung. Jadi saya nabung tahun ini, tahun depan saya sudah bisa berkurban. Kalau kurban pakai leasing, utang gitu, nyicil gitu. Ya itu gimana itu tadi? Pakai kredit. Pakai Shopee Pay. Atau bisa pinjol dulu. Pinjol. Nah, jadi Pinjol kayaknya. ulama itu dari dulu kita kiaskan ke pendapat ulama masa lalu ya. Bagaimana hukum berkurban tapi masih ngutang. Pakai pinjol. Belum bayar kos-kosan. Iya kan? Ya, Belum ya. harus setoran pinjol. Belum listrik bunyi mulu. Token listrik Token listrik naik. naik. Oke, jadi ulama ini juga berbeda pendapat. Jadi pada prinsipnya kurban ini disunahkan bagi orang yang mampu. Nah, Sunnah muakkad ya. Itu sunnatun muakkad itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi jatuhnya jadi wajib kalau sudah mampu. Kalau kata Imam Syafi'i mampu pun tetap disunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Nah, maka dari itu spirit kurban ini harus tetap ada dalam diri kita. Harus tetap ada. Tetapi jangan sampai hanya gara-gara gila kurban, ya kan? Sampai mengorbankan diri kita sendiri. Misalnya kita hutang sapi, terus dikejar-kejar pinjol. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu. Beli sapi lewat Shopee Pay. Pinjol maksudnya. Iya. Jadi mari kita beragama dengan enjoy ya. Dengan enjoy, santai. Jangan sampai gara-gara kita terlalu bersemangat beragama justru menyakiti dan menyiksa diri. Jangan sampai. Sekali lagi Allah menciptakan agama ini wa ma ja'ala 'alaikum minad-dini min haraj. Allah menciptakan agama Islam tidak untuk memberatkan umatnya. Enjoy aja. Jadi kalau kita enjoy dalam beragama, insya Allah awet muda. Insya Allah. Nah, kalau terlalu semangat, terlalu serius, ya akhirnya menjadi kaku. Iya. Yang lain pada salah semua tuh. Benar. Dia sendiri yang benar. Insya Gitu. Allah. Ini. Gitu. Masih ada lagi? Ada dari Anjayani _123. Ini berhitung, ini belajar berhitung. Ini sebenarnya agak relate. Boleh nggak Tat? Patungan untuk kurban. Maksudnya gimana itu? Oh, maksudnya kita bertiga mampunya beli patungan 200 beliin kambing. Ya. Namanya satu tapi. Kalau kambing nggak bisa dong. Kalau sapi bisa. Oh, kambing bisa. Kalau kambing kan buat 1 orang. Oh, gitu. Kalau sapi boleh 7 orang. Oke. Itu misalnya kita patungan 7 orang beli sapi bareng-bareng boleh. Boleh. Meskipun patungannya beda-beda angkanya misalnya. Ya kalau ikhlas nggak masalah. Iya. Ya kan? Kalau deputi 1, ya kan? Ekselon 1, satunya ekselon 2, satunya ekselon 3, ya kan? Honorer. Masa sama honorer dengan, ya kan? Beda dong. Berarti Senior. kalau kambing nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun ikhlas. Nggak bisa. Ikhlas. Yang jelas dekat tadi kayaknya Ustaz. Oh. Kan nggak bisa kambing buat bertujuh. Jadi misalnya gini, kita bertiga nih, ya kan? Tolong habis ini beli kambing. Saya 100.000 aja. Ustadz 3 juta, dia 1 juta. Ya kambing harganya nggak segitu juga. Itu misalnya begini. Saya pingin berkorban nih, duit saya nggak cukup. Ya. Jenengan nyumbang. Ini nyumbang jatuhnya boleh. gitu ya. Tapi nggak boleh ikut naik kambing nanti. Oke. Buat sendiri aja. Yang naik tetap Ustadz sendiri. Iya dong. Masya Allah. Gitu. Tahun depannya gantian. Saya nyumbang Oh, buat sampean, jatuhnya arisan dong. Boleh itu ya? Iya. Boleh ya. Boleh dong. Oke, ini ada Leonardo. Non muslim boleh berkurban nggak? Salah nggak tuh?
Sah nggak? Sah tuh nggak? kurbannya? Sah nggak tuh kurbannya? Jadi Non muslim tak? salah satu syarat itunya, salah satu kurban itu harus muslim, ya kan? Mampu. Maka kalau ada non muslim ikut-ikutan berkurban, jangan ditolak. Eman-eman daging naik kalau mau lebaran, jangan. Tapi jatuhnya sedekah. Ya. Silakan nanti terima aja, ya kan? Kita sembeli, tapi itu bukan kurban. Tapi jangan, nggak perlu diomongin ke yang ini. nggak usah. Sampean jatuhnya sedekah ya, jangan, jangan. Nah. Atau justru masuk Islam dulu? Apalagi. Asal dulu. Jadi kalau ada non muslim ingin join nih, Iya, ya kan, iya. ke masjid kita, terima aja, nggak perlu dijelasin aja, gitu lah kan. Itu nanti urusan pahala atau tidak terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kurbannya disembelih baru dijelasin. Nggak nyumbang lagi nanti. Jadi Kapok nih ya. silakan ya bagi kawan-kawan non yang mau berpartisipasi untuk meramaikan Lebaran Idul Adha misalnya, silakan kasih. Tapi Oke. jatuhnya nanti ya sumbangan jatuhnya. Sumbangan. Nanti Bukan ya. terus atas namanya ya Hamba sumbangan, Allah. nggak apa-apa. Atas nama dia sendiri nggak apa-apa. Namanya sumbangan kan? Ya kan. Syukur-syukur nanti satu buat DKM masjid. Ya. Terakhir nih, Terakhir terakhir. ada Rois Habibi underscore Semiwiu. Apakah orang berhaji wajib kurban? Ini kayaknya udah dijawab belum? Sudah kayaknya tadi. Udah ya, udah ya. Nah, Ulama ini beragam pendapat ya. ah. Ada yang mengatakan tetap sunnah muakkad, ada yang mengatakan di kalangan ulama Syafi'i sendiri itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu wajib kecuali bagi jamaah haji. Nah, tadi udah diskusi Iya, iya. sih. Nah ini lanjut lagi Pak netizen selanjutnya, boleh nggak jamaah haji berkurban di tanah air? Gimana itu? Oh iya, jadi itu diperbolehkan ya. Jadi ulama masih perdebatan, beda dengan dam ya. Dam dengan kurban beda. Kalau kurban itu boleh berkurban di mana aja. Tapi kalau bayar dam ya harus di tanah suci. gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau dam harus di tanah suci. Kenapa Kalau- orang bayar dam? Kenapa orang Karena bayar? melanggar. Oh. Melanggar ketentuan haji, kemudian dia bayar dam. Dam ini artinya denda ya. Denda. Kemudian kalau kurban boleh berkurban di mana aja. Saya tinggal transfer duit ke kampung halaman, berkorban atas nama saya, itu boleh-boleh saja. Kalau misalnya kita mau kurban, terus kita lupa ya kan nyebutin waktu di niat nyembelih. Kira-kira yang naik si hewan ini tetap kita atau orang lain? Lebut namanya. Hmm. Nah, itu kan kembali kepada niat tadi. Ah. Kalau memang niat kita untuk dia, mau diklaim gimana pun oleh orang nggak Oh, bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tertukar. Allah Maha Tahu. Itu makanya. Atau nanti titip nama ke DKM masjid, terus diselewengin nama keluarga dia yang ditulis. Nggak bisa ya? Iya. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Oke. Jangan sekali-kali mengelabui. Aku udah berniat jahat udah. Oke. Biar keren gitu kan. Makanya itu Tat, aku tuh pengen banget kurban. Kenapa kurbannya tuh pengen jerapah? Karena biar jerapah tuh tinggi. Udah gitu kan kakinya tuh panjang kan. Kalau lewat jembatan Shirathul Mustaqim tuh nanti dia tuh kayak lebih tenang gitu loh, nggak goyang gitu loh. Gitu ya. Nggak takut ketinggian. Nggak takut maksudnya. ketinggian. Gitu. Oke, kayaknya udah habis ya. Udah habis, udah habis. Terakhir. Apakah definisi berkurban harus kaya dulu? Oh iya, jadi definisi kaya ini kan relatif dan tentatif. Oke. Nah, jadi negara aja mendefinisikan kaya kan masih fluktuatif, naik turun ya kan. Kaya zaman dulu dengan kaya zaman sekarang kan. Beda. Dulu punya sepeda ontel sudah kaya. Betul. Nah, sekarang harus punya Alphard dan Harus punya Fortuner Alphard. misalnya kan. Iya. Jadi definisi kaya di dalam fikih itu yaitu seseorang memiliki harta yang sudah lebih dari kebutuhannya. Nah, kalau miskin, seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk cadangan besok. Orang fakir di bawahnya lagi nih. Orang yang untuk makan sekarang cari sekarang. Kayak ayam itu, Ya, cari ya. baru makan ya kan. Tapi hari ini ada nggak orang fakir? Nggak ada. Miskin banyak. Ya kan sudah ada PKH, sudah ada program-program sosial yang lain kan. Ya, Jadi tidak ada alasan sekarang fakir sudah menurut saya ya. Kalau fakir, miskin, kaya didefinisikan sesuai dengan konteks fikih hari ini sudah nggak ada, sudah tidak ada relevansinya. Maka dari itu yang dimaksud orang kaya itu adalah orang yang memiliki cadangan harta itu lebih.
lebih untuk dirinya, lebih untuk keluarganya, sudah cukup tabungannya, ya deposit sudah 50 juta misalnya di bank, itu sudah termasuk kategori yang seharusnya untuk melaksanakan kurban. Nah, tapi bagi netizen plus 62 yang belum kesampaian nih, jangan marah-marah. Ya kan udah saya sampaikan di awal bahwa banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak berkesempatan untuk berkurban, tapi karena niatnya untuk berkurban lillahi subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita juga mendapatkan pahala. Insya Allah. Oke Ustaz, diminum dulu Ustaz. Diminum dulu ya. Kok belum ada ininya ini Tat? Belum ada logonya ini. Kemarin sempat udah ada, cuman hilang lagi. Kerjasamanya habis gitu ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan air ini bisa memberikan kesehatan kepada kita ya. Seperti air Zam-Zam. Seperti air Zam-Zam. Niatkan kita minum air Zam-Zam. Insyaallah. Walaupun ini air bandaan. Oke, terima kasih Ustadz Fauzan, syukron, terima kasih sekali lagi. Teman-teman jangan lupa nanti siapa yang akan kita undang, komen di bawah, dan kita harus bahas apa. Terima kasih Ustadz Fauzan. Terima kasih Ustaz Fauzan. Semoga berkah, kita segera Amin, bisa amin. berkurban dan berangkat haji. Amin. Amin ya Mohon Rabbal doanya. alamin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.